Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sukacita bisa kembali berbagian dalam persekutuan ini. Kita kembali bersama-sama bersekutu, bersama-sama menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, yang hari ini akan bersekutu dengan kita adalah Saudara Irfan. Kita undang Saudara Irfan. Halo Saudara Irfan, selamat bergabung kembali. Halo, puji Tuhan. Senang bisa bergabung kembali dalam podcast Emana pada hari ini ya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan atas waktunya. Sebelum bersekutu lebih lanjut, saya ingin terlebih dahulu membacakan kepada saudara-saudari porsi ya untuk persekutuan kita malam hari ini, yaitu diambil dari Titus pasal 2 ayat 15 sampai pasal 3 ayat 15. Titus pasal 2 ayat 15 sampai pasal 3 ayat 15. Porsi ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu permandian kelahiran kembali. Amin. Saya akan membacakan satu ayat bagi kita, yaitu di dalam Titus pasal 3 ayat 5. Sana dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan Saudara Irfan terhadap tema dan ayat yang saya bacakan tadi. Silahkan Saudara Irfan. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari sekalian, ya kita bersyukur ya melalui judul maupun ayat yang tadi sudah dibacakan. Melalui ayat yang tadi dibaca, kita nampak bahwa hanya permandian kelahiran kembali dan pembaruan Roh Kudus yang dibawakan kepada kita oleh rahmat Allah yang memadai untuk membuat kita beroleh selamat. Ya, jadi Titus pasal 2 ayat 11, kalau kita baca sebelum-sebelumnya, di sana dikatakan bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan manusia. Kemudian ayat 7-nya dikatakan kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi di Titus 3 ayat 5 ini dikatakan karena rahmat-Nya Allah menyelamatkan kita. Jadi rahmat Allah ini menjangkau lebih jauh daripada kasih karunia-Nya. Keadaan kita yang kasihan menciptakan suatu kesenjangan yang lebar di antara kita dengan kasih karunia Allah yang menjembatani kesenjangan ini dan membawa kita kepada keselamatan oleh kasih karunia-Nya adalah rahmat Allah. Jadi puji Tuhan ya, melalui permandian kelahiran kembali itu kita sadar, kita dimulai itu dari kita dilahirkan kembali, kemudian berlanjut dengan pembaruan oleh Roh Kudus sebagai proses ciptaan baru Allah yang menjadikan kita manusia baru. Jadi ini adalah semacam pengaturan kembali, pembuatan kembali, atau bisa dikatakan pembentukan kembali dengan hayat. Jadi saya pikir proses ini sangat baik ya, khususnya kita menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen itu bukanlah satu hanya pindah agama ya, pindah kepercayaan. Oh tidak, kita memberitahu orang Kristen ketika dia percaya terima Tuhan beroleh selamat, ada yang namanya istilah permandian kelahiran kembali, yang artinya apa? Yaitu artinya kita dilahirkan, kemudian kita bisa mengalami pembaruan. Artinya ada pengaturan kembali, pembuatan kembali, pembentukan kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang kita terima setelah kita percaya. Ya, moga melalui persekutuan kita bisa mengenal ini, kemudian mengalami ini ya. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan. Saya akan melanjutkan membacakan kutipan renungan untuk porsi ini. Selanjutnya kita akan kembali bersekutu. Dalam porsi renungannya dikatakan bahwa kelahiran kembali adalah suatu pembasuhan dalam keselamatan Allah. Permandian yang demikian adalah suatu pembaruan kaum beriman secara besar-besaran melalui keselamatan Allah, agar mereka terlepas dari segala kehidupan alamiah mereka serta ciptaan lama dan menjadi ciptaan baru. Roh Kudus terus bekerja di dalam kita untuk mencipta ulang kita sehingga kita dapat menjadi satu ciptaan baru, dengan demikian membuat kita diperbarui. Akhirnya pembaruan ini memungkinkan kita terlepas dari segala kehidupan alamiah kita serta ciptaan lama dan menjadi ciptaan baru Allah. Kira-kira 30 tahun yang lalu, banyak kaum hipis datang untuk mendengarkan firman. Ada yang memakai ikat kepala, ada yang memiliki jenggot panjang, dan ada pula yang beroman muka gelap. Di antara mereka ada seorang yang mirip Yohanes Pembaptis. Ia biasa pergi ke kampus-kampus dan berteriak, "Bertobatlah." Ia berjenggot lebat serta sangat besar dan kuat, karena itu penampilannya cukup menakutkan. Ia juga datang ke sidang-sidang kita. Ia tidak bersepatu dan duduk di depan saya sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Akhirnya setelah beberapa hari, jenggotnya yang panjang itu hilang. Setelah lewat beberapa hari lagi, ia datang dengan memakai sandal. Tetapi kelima jari kakinya masih telanjang. Setelah beberapa hari lagi, ia memakai sepatu. Hari ini jika kita melihatnya berdiri di sini, kita tidak dapat membayangkan bahwa ia adalah seorang bekas kaum hipis. Puji Tuhan, setelah ia mendengar firman Allah, roh hayat mulai membasuhnya dari dalam. Pandangannya berubah, cita rasa pendengarannya berubah, dan seleranya berubah. Inilah permandian kelahiran kembali. Puji Tuhan, ya, kutipan yang sangat baik. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan tanggapan dari Saudara Irfan. Amin. Amin ya, terima kasih. Ya, saya sangat amin ya, juga terkesan terhadap pengalaman kaum hipis ya. Jadi saya yakin dan percaya itu betul ya. Itu adalah satu hal yang nyata ya, pengalaman yang nyata yang bisa dimiliki oleh orang Kristen ya. Bagaimana dia dulu sebelum percaya, setelah dia percaya kepada Tuhan, Tuhan mengubah dia, memproses dia, dan akhirnya dia menjadi seseorang yang sangat berbeda ya. Jadi sekali lagi tadi kutipan tadi dikatakan permandian kelahiran kembali adalah suatu pembaruan kaum beriman secara besar-besaran melalui keselamatan Allah ya, agar mereka terlepas dari segala kehidupan alamiah mereka serta ciptaan lama dan menjadi ciptaan baru. Jadi inilah orang Kristen. Kita percaya Tuhan, kita mau menerima Dia sebagai juru selamat, lalu kita menyatakan diri kita mau dibaptis. Jadi setelah mengalami yang namanya baptisan, ini bukan hanya upacara ya, oh ya udah dibaptis, celupkan air, udah. Tetapi ada makna rohaninya. Baptisan, kita mau dikubur, kita mau menanggalkan manusia lama kita, kemudian kita mau mengenakan manusia baru. Setelah itu karena Roh Kudus kita terima, kita mulai sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Roma 12 ayat 2 di sana dikatakan kita berubah oleh pembaharuan akal budi kita ya, pikiran kita ya. Kemudian setelah itu mulai meluas ya. Jadi Allah mampu mengubah jiwa kita ya. Manusia ini kan Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan ada roh, jiwa, dan tubuh ya. Manusia ini ada 3 bagian ya. Jadi ketika kita menerima roh Allah masuk ke dalam roh kita, kita perlu roh Allah yang ada tadi ya, roh pemberi hayat masuk ke dalam roh kita, kemudian dia perlu menyebar ya, meluas, apa yang mengubah pikiran kita, emosi kita, tekad kita ya. Jadi mengalami perubahan jiwa kita ya. Lalu hari demi hari Roh Kudus itu ya terus bekerja di dalam diri kita ya. Jadi permandian kembali membersihkan segala hal dari sifat manusia lama kita. Kemudian Roh Kudus itu mengadakan pembaruan, menyalurkan sesuatu yang baru, esensi ilahi manusia baru
masuk ke dalam diri kita. Nah, dengan demikian kita berpindah dari keadaan kita yang lama ke dalam keadaan yang sama sekali baru, ya dari ciptaan lama ke dalam ciptaan baru. Jadi permandian kelahiran kembali dan pembaruan Roh Kudus ini bekerja di dalam kita terus-menerus seumur hidup kita sampai perampungan ciptaan baru ya. Jadi puji Tuhan, saudara-saudari sekalian, semoga kita tidak cukup puas hanya menjadi orang Kristen yang percaya Tuhan, dibaptis. Tidak, mari kita mengalami pembaruan lagi dan lagi ya. Ada permandian kelahiran kembali di mana Tuhan terus membasuh bersih kita, kemudian kita izinkan Roh Kudus memperbaharui kita hari demi hari ya. Jadilah orang Kristen yang terus-menerus mengalami permandian kelahiran kembali dan pembaharuan Roh Kudus di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan. Persekutuan tadi kembali menerangi kita ya, mengenai permandian kelahiran kembali. Nah, permandian kelahiran kembali ini bukan hanya sekedar satu tata cara atau ritual ya, tetapi dikatakan tadi ini juga adalah satu pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Jadi permandian kelahiran kembali itu bukan sekedar hal yang di luar, tetapi melalui permandian kelahiran kembali ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kita yang mencipta ulang kita dan memperbarui kita ya. Jadi dari kisah yang kita dengar tadi, ada orang yang dulunya seorang hipis ya, seorang yang urakan, tapi kemudian karena dia mendengar firman Tuhan, Roh itu bekerja di dalam dia, pada akhirnya dia juga ada perubahan di dalam dirinya. Ya, ini lantas tidak berarti bahwa kita harus merubah ya apa adanya diri kita, tetapi saudara-saudari, kita harus membiarkan Roh itu beroperasi di dalam kita ya, bekerja memperbarui kita sehingga pada akhirnya ada perubahan di atas diri kita. Jadi ini bukan satu perubahan yang kita buat-buat, tetapi berasal dari pekerjaan Roh itu di dalam kita. Ya, hasilnya kita menjadi seorang ciptaan baru. Kita tidak lagi alamiah, kita tidak lagi di dalam manusia lama, tetapi kita menjadi seorang di dalam ciptaan baru. Puji Tuhan, itu yang saya tambahkan. Selanjutnya untuk menutup persekutuan kita, saya minta dalam kasih Saudara Irfan bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk setiap perkataan firman-Mu. Kami bersyukur kami orang Kristen, kami percaya kepadamu, kami beroleh selamat. Tuhan, kami mengalami yang namanya permandian kelahiran kembali. Oh Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu, oh yang menjangkau kami, sehingga kami hari demi hari, oh bukan lagi ciptaan lama yang harusnya binasa, oh tapi kami kini telah beroleh keselamatan yang kekal dan mengalami pembaruan. Kau mau memperbarui kami karena Roh Kudus-Mu, oh sudah kami terima dan bekerja di dalam diri kami. Biarlah Tuhan Kau berkati kami semua yang mendengar podcast Emana hari ini. Tuhan, hari demi hari Roh-Mu mohon terus bekerja memperbarui kami, khususnya mulai dari pikiran kami Tuhan. Biarlah Kau dapatkan pikiran kami mau memiliki pikiran Kristus. Hari demi hari Kau dapatkan emosi juga tekad kami. Kami mau menjadi manusia baru yang mengekspresikan Dikau, yang memuliakan Dikau. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan atas persekutuannya hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya, dan semoga di waktu mendatang bisa ada kesempatan untuk kembali bersekutu. Nah, juga bagi saudara-saudari pendengar podcast Emana, kiranya persekutuan yang sudah disampaikan juga boleh terus menguatkan kita, boleh menyuplai kita dengan perkataan Kristus yang baru dan segar. Puji Tuhan, persekutuan kita sampai di sini. Sampai jumpa dalam podcast yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus